Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam satu saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan lanjut ya untuk penarikan energi ya dari 12 zodiak ya. Tentunya akan saya bacakan satu persatu dulu sobat ya. Tetap seperti biasa ya. Sekarang saya ambil tema ya, perubahan apa ya, perubahan besar apa yang akan terjadi ya nantinya pada zodiak yang akan saya tarik kartunya ya, sesuai urutannya sobat ya. Sekali lagi dengan tema perubahan apa ya yang menuju ya titik-titik ya, istilahnya titik-titik itu nanti saya sebutkan zodiaknya ya, bisa ditangkap ya. Oke ya, tetap seperti biasa ya. Sebelum saya mainkan, saya akan menjelaskan ya. Ini seperti biasa bersifat general reading sobat ya, bersifat umum ya. Jadi tarikannya itu luas ya. Energinya mengacak yang saya tarik ya, yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, saya mohon maaf ya, dan kalian harap memaklumi ya sobat ya, karena ini kan bersifat luas ya. Kira-kira seperti itu. Yang jelas ketika ingin adanya suatu kepastian ketepatan ya, monggo silakan konsul secara privat ya. Oke ya sobat ya, akan saya tarik ya energinya ya, semoga akan bisa mengena sama kalian ya. Sekali lagi jikapun karena kan ada kesamaan zodiak ya, jikapun kalian juga yang mempunyai zodiak sama dan tidak merasakan ya, mungkin kena zodiak yang di luar channel Ruang Batin. Kira-kira seperti itu sobat ya. Berdoa saja ya agar bisa resonate ya. Oke, saya akan langsung saya akan konsen ya, akan menarik dulu energi dari kalian ya. Oke ya, energi sudah saya tarik ya sobat ya. Sekarang saya ambil ya kartunya dulu. Ini untuk kartu zodiak ya. Ini untuk yang pertama ya, yang akan saya baca zodiak Sagittarius sobat ya, bisa dilihat ya. Ini untuk zodiak Sagittarius ya. Oke, saya shuffle ya, tadi sudah saya tarik ya. Untuk zodiak Sagittarius ya, perubahan besar menuju Sagittarius ya, pertanggal 5 sampai 9 sobat ya, pertanggal 5 ya, bulan ini September sampai tanggal 9 September ya. Tetap saya akan tarik energinya ya untuk kartu yang terkuat. Oke, 1 2 3 4. Saya akan tarik 4 ya, 4 kartu. Jadi 4, saya akan tarik 4 ya, ini ya, 4 kartu ya, masing-masing kartu ada 2 sobat ya. Untuk zodiak Sagittarius ya, perubahan besar
menuju Sagittarius ya. Langsung saja saya akan buka sobat ya. Untuk kartu pertama ya. Di sini ada The Hermit ya untuk Sagittarius ya. Seperti biasa ya, saya tunjukkan dulu ya. Ada The Hermit, Pak Tua ya, sedang membawa lampu dan tongkat berjalan di gelap malam. Di kartu kedua ada Pack of Cup ya. Ada laki-laki memegang seseorang ya, seseorang memegang cup, dalamnya ikan ya. Saya buka dulu ya semua sobat ya. Di kartu kedua ada Pack of Pentacles ya, seseorang memegang koin sama memandang koin ya. Di kartu kedua ada Knight of Cup sobat ya, ada Knight of Cup ya. Prajurit naik kuda sedang membawa cup. Ini untuk di kartu urutan ketiga ada 5 tongkat ya. Ini kelihatannya saling menyerang ya, ada konflik. Ini di kartu kedua ada The Star ya, seseorang menuangkan air ke dalam sungai, atasnya ada bintang besar itu ya, star ya. Di kartu terakhir, kartu keempat ya, kartu pertamanya menunjukkan adanya The Tower ya, itu ujungnya meleduk ya, 2 orang terpelanting ya. Kartu kedua ada Queen of Pentacles, ada putri duduk sedang melihat koin ya. Oke ya, saya bacakan ya. Sagittarius ya, perubahan besar menuju Sagittarius ya. Sekali lagi pertanggal 5 ya, 5 September ini sampai 9 ya. Kira-kira perubahan besar yang menuju Sagittarius ini perubahan apa ya? Di kartu pertama tadi saya menunjukkan adanya The Hermit ya sobat ya, tadi ya, sama Pack of Pentacles sama Pack of Cup ya. Di sini kelihatannya zodiak Sagittarius ya, ada beberapa hal ya yang mungkin akan dihadapi ya. Kelihatannya zodiak Sagittarius ini masih kelihatannya kurang stabil ya, dengan adanya suatu pekerjaan yang dia inginkan ya. Terbukti adanya The Hermit ya, banyak liku-liku ya, banyak halangan ya, banyak istilahnya jalan-jalan ya, bisa dibilang jalan-jalan yang terjal ya, masih meliputi zodiak Sagittarius dalam hal pekerjaan ya. Di sini kelihatannya Sagittarius juga tidak mau menyerah ya, bagaimanapun caranya, biarpun dihantam banyak liku-liku ya, yang saya katakan tadi, biarpun banyak jalan yang terjal, zodiak Sagittarius kelihatannya tidak mau menyerah di sini ya. Adanya suatu semangat juang ya, kira-kira seperti itu. Yang jelas juga kartu ini bisa memberikan pesan sama kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius, hendaklah kalian jangan sampai pantang menyerah ya. Gunakan akal dan pemikiran kalian, juga ketajaman hati untuk bagaimana bisa menyetabilkan masalah pekerjaan ya. Di kartu kedua ya ada Pack of Cup ya, tadi saya menunjukkan ya, ada seseorang memegang koin, dalamnya ada ikan ya. Di sini menunjukkan, saya juga menangkap energinya ya dari beberapa kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius ya. Kelihatannya di sini banyak juga yang sudah menjaga ya, ibaratnya bisa dikatakan ketika zodiak Sagittarius ini sudah bekerja, sudah menemukan pekerjaan di sini, kelihatannya mau menjaga ya, tidak mau adanya suatu kecerobohan. Dan di sini juga saya menangkap zodiak Sagittarius ini kelihatannya tetap ya, juga menginginkan adanya suatu prestasi-prestasi ya, mungkin pencapaian tahap kesuksesan ya yang dia inginkan ya. Dan mungkin maaf, dan mungkin ya ketika mungkin belum bisa mencapai target, di sini kelihatannya Sagittarius sedang berfokus untuk benar-benar mengejar target di seputar pekerjaan ya. Di kartu kedua ya, ini saya tadi menunjukkan adanya Pack of Pentacles ya, seseorang memegang koin ya sama memandang koin ya. Di sini zodiak Sagittarius juga banyak beberapa di antara kalian ya. Saya kalau menangkap di sini adanya 2 ya, di sini ya, adanya pekerjaan sama keuangan yang kalian pikirkan ya. Di sini katanya Sagittarius ingin bisa menyetabilkan ya, bagaimana untuk bisa mengembangkan keuangan, bagaimana untuk bisa meningkatkan lagi ya cadangan-cadangan keuangan ya. Di sini terlihat jelas Sagittarius berpikir tentang itu semua ya di sini ya. Biarpun di sini banyak ujian ya, banyak ujian untuk bisa menyetabilkan keuangan. Di kartu kedua ada Knight of Cup ya.
Di sini juga zodiak Sagittarius tertangkap juga energinya, kalian juga banyak mengalami stuck ya, dan masih mengalami adanya suatu pemikiran-pemikiran dan itu belum kalian jalankan ya. Saya tidak mengatakan semua ya, banyak ya yang beberapa dari Sagittarius ini juga istilahnya itu punya pemikiran, punya niat tetapi itu hanya masih sekedar di angan-angan ya, belum bisa berproses untuk bisa menjalankannya. Saran saya ketika kalian sudah mempunyai ide ya, harap kalian jalankan ya. Biarpun semuanya itu istilahnya itu harus ditata, memang betul harus ditata. Ketika sudah ditata, yang istilahnya sudah ditata yang baik, dan itu harus kalian kerjakan ya, biar adanya kesuksesan. Di kartu ketiga ada 5 tongkat ya. Saya merasakan di sini ada ya, saya merasakan di sini adanya suatu konflik. Untuk zodiak Sagittarius, berhati-hati dengan masalah pekerjaan kalian ya. Di sini kelihatannya seputar pekerjaan ya, seputar pekerjaan yang akan istilahnya yang akan menghantam kalian, yang akan datang di kehidupan kalian ya. Adanya suatu konflik, waspada dengan orang-orang terdekat ya, yang sudah kalian kenal. Ini jelas saya menangkap energinya, orang ini kenal sama kalian ya. Kalian harus waspada ya. Apapun itu kalian harus bisa menyikapi dengan ya, dengan kesabaran kalau bisa ya, jangan dituruti emosi ya. Sikapilah dengan kesabaran ya, tetap waspada dan sabar ya. Jangan sampai gestar ini akan berpengaruh ya. Ketika kalian tidak mau bersabar dan terpancing dengan suatu masalah-masalah di pekerjaan kalian, di sini nanti harapan kalian akan gagal ya. Karena jelas di sini banyak juga dari kalian yang ingin mengharapkan suatu keuangan dan pekerjaan itu akan bisa sukses, akan bisa stabil ya, bahkan bisa di atasnya stabil ya. Di sini saya menangkap energi-energi seperti itu ya buat kalian ya. Jangan sampai dengan adanya 5 tadi ya, 5 tongkat ini, simbol 5 tongkat ini berpengaruh sama adanya destar ya. Ketika kalian menuruti emosi, destar ini tidak akan pernah hadir ya dalam kehidupan kalian ya. Harap bersabar agar apa? Agar destar ini akan bisa hadir di dalam kehidupan kalian, sehingga bisa dikatakan ya nantinya pekerjaan kalian ya dan keuangan kalian bisa sedikit istilahnya terselamatkan, tidak terlalu minus amat ya. Di kartu terakhir ya, kartu keempat, ini kartu pertamanya menunjukkan ada The Tower ya. Ini jelas ya ada hubungannya sama 5 tongkat ya, ada hubungannya sama ini ya. Ini jelas ya, akan adanya suatu perubahan ya. Cuman di sini kelihatannya ya dia Sagittarius benar-benar harus diuji ya, benar-benar diuji ya. Apapun itu ya, tetap yang saya bilang, apapun itu ketika kalian mengalami ujian sulit ya dari orang-orang yang sudah merusak nama kalian ya, istilahnya yang sudah memukul kalian dari belakang, kalian harus tetap bersabar ya. Di sini saya juga merasakan ketika zodiak Sagittarius ini mungkin mengalami fase-fase kurang baik ya di seputar pekerjaan ya. Di sini kelihatannya saya menangkap juga zodiak Sagittarius ini ingin bisa dikatakan ingin membangun kembali ya. Ini yang diimpikan zodiak Sagittarius ketika dia mengalami penurunan ya, baik itu di sektor pekerjaan dan keuangan. Di sini kelihatannya zodiak Sagittarius ingin membangun kembali ya, tetap ujung-ujungnya ingin menyetabilkan kembali ya. Itu bagus ya, tidak masalah. Yang jelas kalian harus tetap waspada ya. Ketika kalian tidak waspada dan ceroboh, tidak menutup kemungkinan ya, ini konflik akan berlanjut dan kalian malah makin terpuruk ya, kalau tidak kalian barengi dengan waspada dan kesabaran ya. Tetap sabar ya sobat ya. Karena apa? Karena ketika kalian sabar, di sini akan bisa menemukan Queen of Pentacles, artinya perubahan besar ya, perubahan besar yang akan menuju Sagittarius ini. Bisa dikatakan ya, sekali lagi perubahan besar menuju Sagittarius ini katanya akan menemukan sebuah kemakmuran ya, adanya Queen of Pentacles, bisa dikatakan ratu koin ya. Ini akan meliputi dalam kehidupan kalian ya, pertanggal 5 sampai 9 apapun itu ya. Jadi intinya ketika adanya suatu konflik ya, adanya suatu kalian ketidaknyamanan tentang seputar pekerjaan, itu kalian harus tetap waspada ya, tetap waspada dan semangat ya, jangan menyerah, juga bersabar dan tetap terus berjuang ya. Itu di masalah pekerjaan. Dan ketika ini muncul di masalah keuangan, tetap kalian harus bisa konsentrasi, harus bisa memanage ya, seputar pengeluaran dan pemasukan. Kalian harus bisa menghitung itu semua, jangan sampai ceroboh ya, jangan sampai hura-hura ketika keuangan kalian masih di tahap kurang bagus ya. Karena jelas di sini ya,
Ketika kalian waspada tentang suatu pekerjaan dan keuangan, di sini akan menemukan sebuah keberhasilan ya, terutama di faktor keuangan ya, adanya suatu kesuburan. Ini juga tidak meliputi keuangan ya, yang jelas di sini akan meliputi keuangan dan pekerjaan kalian ya, akan bagus ya di tanggal 5 sampai tanggal 9 ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, sekarang saya ambil kartu pesan mistis ya, kartu mistis dari ruang batin untuk Sagittarius seperti apa. Saya akan ambil ya satu kartu seperti ya pesannya ya. Oke, saya bisa menarik energi terkuat ya. Kita akan buka pesan mistis buat Sagittarius agar lebih baik. Selalu berpikirlah positif ya, agar tidak terjadi datangnya energi negatif. Ya, bisa dilihat dulu ya sahabat ya. Oke. Sekali lagi saya bacakan ya. Selalu berpikirlah positif agar tidak terjadi datangnya energi negatif ya. Jadi pesan mistis yang disampaikan untuk Sagittarius ini, kalian harus selalu disuruh, kalian harus di sini kalian harus selalu disuruh berpikirlah positif ya. Saya tadi mengatakan ketika mungkin adanya suatu ketidaknyamanan ya seputar pekerjaan khususnya ya, tetap kalian harus berpikir positif thinking saja. Artinya apa? Artinya tadi saya mengatakan harus adanya suatu rasa sabar ya, dan adanya suatu rasa waspada. Tidak masalah ketika kalian waspada dan bersabar, itu tidak masalah ya. Yang jelas kalian jangan bersuudon, itu namanya juga berpikir positif thinking ya. Di sini agar tidak terjadi datangnya energi negatif ya. Ketika kalian berburuk sangka ya, itu beda lagi ya. Nanti malah kalian mikirnya yang bukan-bukan, nanti malah akan timbul yaitu tadi efek-efek dari energi negatif, dan itu juga akan bisa mempengaruhi di faktor pekerjaan dan keuangan. Yang jelas ya, saya mengatakan ya, kalian tidak boleh berpikir negatif ya, selalu berpikir positif, yaitu tadi tetap adanya suatu waspada dan bersabar. Ketika seseorang itu waspada, itu tidak masalah, apalagi dibarengi dengan rasa bersabar, itu malah makin bagus ya. Jadi istilahnya perubahan besar ya menuju zodiak Sagittarius, insya Allah akan adanya suatu perubahan tentang masalah keuangan dan pekerjaan ya. Semoga itu akan bisa resonate ya. Ketika kalian mungkin kalian sudah mengalami ya, jikapun kalian belum mengalami ya, ya itu tadi nanti akan kalian rasakan ya pertanggal 5 sampai tanggal 9 ya. Semoga apapun itu ya, tetap kalian harus semangat ya, jangan menyerah. Tetap pesan saya ya, harus diingat berpikir positif ya, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk zodiak Sagittarius ya, perubahan besar yang akan menuju zodiak Sagittarius tentang pekerjaan dan keuangan. Semoga bermanfaat ya. Apapun itu ya, pembacaan yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi. Pembacaan yang kurang baik ya, tetap jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Oke ya, saya Danika Syaf ya. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikannya. Saya akan next lanjut ke zodiak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.